kuasa mengubah dunia. Amin. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang kuasa. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kuasa. Nah, mari kita buka saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Saudara yang ganjil saya genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan bagi Israel? Ayat 7 sudah baca. Jawabnya apa saudara? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Alkitab berkata saksi. Apa saudara? Arti saksi itu adalah melihat, merasakan, meraba, mendengar. Makanya kalau di pengadilan panggil saksi, artinya dia melihat, mendengar, merasakan, atau meraba. Makanya saksi itu harus apa? Benar-benar tahu. Nah, Alkitab berkata kamu menjadi saksiku. Kenapa dia saksi? Karena mereka tahu siapa Yesus. Amin. Amin. Nah, saudara, kerajaan Tuhan di muka bumi ini didirikan berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. 12 orang apa saudara? 12 orang apa? Gagal. Pertama, Yudas menjual, berkhianat. Menjual Yesus. Kedua, Petrus menyangkal. Penakut, pengecut. Betul? Dan 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, lari, bubar semua. Artinya 12 tidak ada yang benar. Betul? 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 Tidak ada yang benar. 12 orang gagal semua ini. Dan 12 orang ini sudah tidak benar, 12 orang miskin. Tidak ada nilai plusnya, saudara. 12 orang miskin. Mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Dan mereka adalah nelayan dan pemungut cukai. Dan mereka benar-benar miskin. Sehingga mereka ibaratnya mau jadi tim sukses. Kenapa? Karena mereka berharap kalau Yesus jadi raja, mereka merubah nasib menjadi pejabat semua. Makanya apa? Mereka ikut Yesus. Menjadi apa? Tim sukses. Nah, dan 12 orang miskin ini pun bukan orang terpelajar. Udah miskin, gagal, dan yang ketiga
tidak terpelajar. Mereka bukan ahli Taurat, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Mereka hanyalah 12 orang miskin, 12 orang gagal, dan bukan siapa-siapa. Artinya tidak ada nilai plusnya. Tidak ada kelebihan yang terlalu wah. Mereka hanya biasa-biasa. Dan mereka ikut Yesus. Karena satu tujuan. Merubah nasib. Apa saudara? Nah. Dan apa yang terjadi? Mereka punya harapan. Makanya harapan ini penting. Harapan ada dasar dari iman. Makanya apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang tidak boleh hilang adalah satu. Harapan. Karena harapan adalah dasar dari iman. Mereka punya harapan. Yesus jadi raja. Tapi ingat. Waktu Yesus ditangkap. Dijatuhi hukuman mati. Disalib. Harapan mereka hilang. Kenapa? Karena mereka sudah merasa hilang semua. Artinya apa? Nasib tidak berubah. Miskin tetap miskin. Betul? Betul? Gagal tetap gagal. Maka ada mereka berpikir untuk kembali ke pekerjaan masing-masing. Dan mereka ketakutan sama orang-orang Yahudi. Mereka hilang harapan. Sehingga pada lari semua. Dan pada waktu Yesus bangkit hari yang ketiga. Mereka kembali ada semangat. Mereka kembali ada harapan. Kembali ada apa, saudara? Kembali ada apa, saudara? Harapan. Yudas bunuh diri diganti Matias. Dan setelah Yesus menampakkan diri. Waktu mau naik ke surga. Mereka bertanya lagi. Tuhan, kapan engkau jadi raja? Kapan engkau memulihkan Israel? Itu artinya kapan engkau jadi raja? Ingat saudara. Karena mereka ikut Yesus ingin merubah nasib. Artinya apa? Banyak orang ke gereja. Banyak sekali tujuannya. Banyak orang ikut Yesus. Banyak sekali tujuannya. Makanya kalau bawa jiwa ke gereja. Nggak usah mikir apa tujuannya. Penting masukkan gereja dulu. Jelas saudara? Urusan tobat atau tidak itu urusan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Yesus, kapan engkau memulihkan Israel? Artinya kapan engkau jadi raja? Karena Petrus berpikir, nanti aku jadi jenderal. Betul? Matius berpikir, nanti jadi dirjen pajak. Kan gitu dah. Semua berpikir jadi pejabat semua dah. Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa. Yang belum kau tahu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Ingat arti saksi itu apa? Melihat. Merasakan. Meraba. Mendengar. Dan mengetahui. Kalau saudara ingin jadi saksi Tuhan. Engkau harus melihat kuasa Tuhan. Nah. Kalau engkau menjadi saksi Tuhan. Harus mengetahui siapa Tuhan. Itu artinya saksi. Apa saudara? Saksi. Maka dalam hukum ada namanya saksi kunci. Artinya Tuhan tahu semuanya. Adalah. Melihat, meraba, merasakan, mendengar, mengetahui. Adalah. Dan apa yang terjadi? Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan. Dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Kuasa itu mengubah hidupnya. Sekali khotbah, ribuan orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa mengubah dunia. Amin. Siapa yang mengubah hidup mereka? Yaitu Roh Kudus. Apa saudara? Mana itu ujung dunia? Papua. Seluruh dunia. Dan Injil itu diberitakan. Dan satu kuasa yang mengubah, Roh Kudus. Saudara, untuk menjadi orang terkenal
100 tahun itu susah. Susah. Tetapi ingat, rasul-rasul ini terkenal sepanjang sejarah 2000 tahun. Itu tidak mudah. Mereka bisa menggoncang dunia, merubah banyak orang. Karena satu, kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Kuasa. Kuasa yang mengubah dunia. Kuasa yang mengubah hidup. Saudara, orang dunia tidak melihat betapa hebatmu bicara teologi. Orang dunia tidak melihat dirimu jago bicara. Tetapi orang dunia, seorang saksi harus membuktikan bahwa kesaksian itu benar. Yaitu apa? Orang dunia membuktikan apa? Kuasa dalam dirimu itu nyata tidak. Itu ditunjukkan. Silahkan, gitu dah. Kenapa? Selama saya pengawalan presiden selama 10 tahun, mereka tidak peduli agama saya apa. Mereka tidak peduli engkau setan atau malaikat atau turun dari langit, terserah. Tapi mereka hanya minta satu aja. Engkau bisa membuktikan apa yang kamu katakan. Yaitu apa? Kuasa. Apa saudara? Nah, suatu kali saya pernah ditanya. Jenderal bintang 4. Kalau kita ngomong sama kopral itu mudah saudara. Nggak bintang 4 hati-hati. Salah ngomong masuk penjara. Saudara. Dia ngomong sama saya. Padahal ada apa? Di rumah saya ini ada santetnya enggak? Ada yang ngirim santet enggak? Saya ngomong, Jenderal, ada yang ngirim santet di rumah ini. Jenderal ngomong gini, ada, oke. Temannya jenderal, ajudan. Buktikan Pak santetnya ada. Bagaimana ada? Susah. Ini ada orang ngirim santet. Sekarang buktikan santetnya itu betul-betul dikirim dan ada di sini. Tunjukkan di depan kami semua. Baru kami percaya. Tunjukkan. Nah, orang dunia mintanya itu saudara. Betul? Betul? Dan kanan kiri bukan orang Kristen. Buktikan Pak, supaya kami melihat. Nah, kawan saya yang Kristen ngomong, gimana Pak Daud? Tenang aja. Urusan setan saya urusin. Kenapa? Bekas teman. Tenang aja. Sesama bekas teman saling pengertian. Tenang aja. Saya ngomong sama salah satu pengawal. Boleh enggak ada satu ikan yang untuk dites. Bahwa apa yang saya katakan benar. Boleh? Silahkan tunjuk ikannya. Itu ada kolam ikan koi. Silahkan tunjukkan ikan yang mau dituju. Tak suruh milih dah. Di depan jenderal. Jenderal berkata, baik. Langsung ajudan pilih ikan itu. Ini ikan hidup saudara. Ikan koi. Buktikan apa yang Anda katakan benar. Saya doa demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat. Masuk ke ikan. Lep, ikannya mati. Di depan jenderal gini. Dari ikan hidup langsung mati gini. Jenderal ngomong gini. Hah? Ini kalau kena saya gimana? Ya selesai. Langsung ngomong. Oh. Pak Daud. Percaya saya. Makanya Anda disebut pembunuh tercepat. Untung Anda tobat. Kalau kumat lagi gawat juga. Langsung selesai. Ya. Saya ditanya, kenapa Pak Daud tidak mau jadi pendeta? Saya tidak pantas, jenderal, untuk jadi pendeta. Biar orang lain aja yang pantas jadi pendeta. Terutama Michael jadi pendeta. Loh kenapa? Nah, kenapa Anda tidak menjadi pendeta? Apakah pantas seorang pembunuh untuk jadi pendeta? Tapi itu kan tugas. Apapun terjadi dalam hidup saya, jenderal. Sampai saya mati. Saya tidak mau ada pendeta, gelar pendeta
di samping saya. Kenapa? Saya cukup aja mati sebagai jemaat. Udah. Kenapa? Karena waktu saya tugas, berapa kali saya eksekusi. Tanpa jejak. Jarak jauh semua. Dan selesai. Dan sampai saat ini pun saya masih di bawah sumpah. Karena saya disumpah. Tidak boleh menggunakan, mempraktekkan, dan melatih atau mengajar. Baik anak sendiri atau mengambil murid atau siapapun. Waktu itu saya disumpah di kediaman KSAD, Kasat saudara. Bahwa saya tidak boleh mempraktekkan, mengajarkan, menurunkan, mewariskan pengetahuan itu sampai saya mati. San Kasat langsung berkata sama saya, dan sumpah ini harus di depan Jenderal Kasat dan bendera merah putih. Sumpah bawa Alkitab ini. Sumpah ini. Tidak boleh. Jadi saya sumpah kamu sebagai pejabat negara. Itu Jenderal Edi Wibowo saudara. Dek. Karena sumpah itu saya ngomong sama Jenderal. Siap Jenderal. Tetapi Jenderal, demikian karena sumpah ini pula. Sampai saya mati pun saya tidak mau jadi pendeta. Makanya sampai sekarang saya senang sekali bukan pendeta. Kenapa? Tidak bisa dipecat. Tidak bisa dipecat. Tidak bisa dipecat. Betul? Ya, betul? Nah, saudara, dunia minta bukti. Yaitu apa? Kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Nah, apa yang terjadi saudara? Waktu saya percaya Yesus, saya tidak cari macam-macam. Mau belajar ini, belajar ini. Enggak. Saya minta satu aja. Yaitu kuasa yang bisa mengubah hidup manusia. Dan merubah nasib seseorang. Dan menggoncang seluruh dunia. Waktu itu ada namanya 10 hari Pentakosta. Waktu itu ada namanya pendeta, bukan orang terkenal. Orang Semarang, saudara. Semarang ngomong gini, saya tanya, bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasa itu? Pendeta itu hanya simpel berkata sama saya. Dan kata-katanya itu mengubah hidup saya. Karunia itu kalau sudah diberikan, tidak akan dicabut lagi. Atau diambil lagi. Kecuali murtad menyangkal Yesus. Baru karunia itu diambil dan dicabut. Selama tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, itu tidak dicabut. Tapi padam. Tapi bisa dikobarkan kembali. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, jadi Roh Kudus itu bukan keluar masuk, keluar masuk. Kalau keluar masuk, up on, itu namanya kesurupan. Roh Kudus itu apa? Berdiam. Ngomong sama sebelahnya, berdiam. Apa saudara? Makanya selama seseorang tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, karunia itu tidak dicabut. Jelas? Tapi karunia itu bisa padam. Dan pendeta itu ngomong, kalau Roh Kudus turun atas kamu, sebenarnya waktu berdiam, itu 9 karunia ada di dalam diri kamu pula. Arti khusus di sini, di mana kuasa itu dialirkan dan mengalir. Dan pendeta itu ngomong sama saya, bukan pendeta terkenal. Intinya satu, kunci mengaktifkan semua karunia itu, kamu harus mengalami dibaptis Roh Kudus, tenggelam dalam roh, dan kuncinya adalah bahasa roh. Ngomong sama sebelahnya, bahasa roh. Apa saudara? Apa saudara? Bahasa roh. Bahasa roh. Kuncinya bahasa roh. Kuncinya bahasa roh. Karena dan bahasa roh itu tidak diajarkan. Dan orang penuh Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Kesurupan. Karena orang yang penuh Roh Kudus itu sadar.
Dan bahasa roh itu tidak diajarkan. Nah, diajarkan repot. Sikira bara-bara pas sandal jepit. Sak gereja sandal jepit kabeh. Tidak diajarkan. Tapi roh itu pula yang mengaruniakan sendiri. Amin. Jadi untuk mengaktifkan semua karunia itu, kunci utamanya, pendeta berkata sama saya, karunia bahasa roh. Karena itu hubungan antara Allah dan manusia langsung. Hubungan antara Elohim dan manusia. Dan itu adalah kunci untuk mengaktifkan 9 karunia. Waktu itu pendeta ngomong saya, ini ada 10 hari Pentakosta, kamu ikut aja. Nah, saya ikut. Zaman itu ada lagu seperti ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Wah, mereka menyanyi itu, wah, tiba-tiba ada ledakan. Teman saya sampai ngomong, Roh Kudus datang. Langsung masuk dalam roh, langsung. Ya saya bingung ya, ikut aja masuk dalam roh. Wah, nyanyi lagi. Kok 2 kali? Setahu saya Alkitab tuh sekali. Ini kok sampai 2? Tapi pikir-pikir, coba gini. Saya buka mata, saya lihat jendela. Tetangga sebelah marah-marah, lempar batu. Udah. Waduh. Langsung udah. Ada lagi. Kamu supaya dapat karunia Roh Kudus harus ada pancingannya. Kok dalam hati saya, kok Roh Kudus kok dipancing? Harus ada pancingannya. Pancingan gimana? Ngomong gini, haleluya Yesus, lawat, curahkan, nyatakan. Kenapa? Itu pancingan. Supaya ininya bisa gitu. Ya, loh itu tahun 93, 94 itu gitu saudara. Langsung, ya ikut. Haleluya Yesus, lawat, curahkan. 2 jam, kesleo. Saya kasih tahu, itu tahun-tahun itu pengajaran tentang Roh Kudus, aneh-aneh saudara. Ada lagi, kalau Roh Kudus turun, dipenuhi, ada urapan air, urapan guntur. Saya kaget, guntur piye? Masa habis pengurapan kena petir mati kan saudara? Macam-macam begitu saudara. Ada urapan gempa, macam-macam zaman itu. Ingat waktu Roh Kudus turun, goyang tuh ngomong gitu saudara. Ada itu manifestasi. Nah kita dulu kan zaman itu ya melu-melu wae saudara. Orang ngomong apa sih ikut wae saudara. Dah. Lagi-lagi. Gini, kalau Roh Kudus datang, itu rasanya kayak aliran listrik. Greng. 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 Oh gitu, iya. Saya ngomong sama teman saya, gampang setrum listrik. Nah, sampai 10 hari lewat. Saya tidak dapat apa-apa. Tapi pendeta itu memberitahu saya, kamu harus mencari Tuhan. Kamu harus dapat karunia bahasa roh. Karena itu kunci mengaktifkan 9 karunia. Kamu harus kunci itu harus kamu dapat. Selama kamu tidak mendapat kunci itu, kuasa itu tidak akan maksimal bekerja dalam hidup kamu. Ya udah, akhirnya saya doa. Wah, zaman itu saudara, ajaran macam-macam saudara. Macam-macam. Ada kawin roh lah, ini loh, macam-macam pokoknya saudara. Terusan apalagi ini, bingung waktu itu saudara, pengajian banyak banget. Makanya waktu itu ada juga doktrin sekali selamat tetap selamat, Calvinis. Sekali selamat belum tentu selamat, Armenian. Waktu saya ditanya,
Daud, doktrinmu apa? Jalan tengah, semua oke. Daripada mumet aku karena gitu. Nah, aman aja adik. Saya ambil doa. Setiap hari 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Setiap hari saya doa. Waktu saya doa menyembah Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba atap itu hilang. Saya langsung ada suara. Daud, Daud, Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat teman sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Karena kalau ada orang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata, sudah ku ampuni. Aduh, kacau deh. Sekolah Alkitab itu, saudara, itu malaikat dan setan kumpul di situ semua, saudara. Nah, saya buka mata. Tidak ada. Tiba-tiba mulut saya berbahasa roh, bahasa lidah, bahasa Ibrani. Dan tiba-tiba bahasa lidah asing, bahasa roh. Disitulah saya menemukan kuncinya. Jadi kuncinya adalah bahasa roh. Ngomong sebelahnya, bahasa roh. Karena itu hubungan antara Allah dan manusia langsung, saudara. Roh dengan roh. Nah, saya itu saudara. Saya tanya sama pendeta itu. Pak pendeta, sekarang udah ngalami. Gimana cara untuk mengalirkannya? Maka Alkitab berkata, secara khusus. Apa saudara? Secara apa? Khusus. Pendeta itu ngomong sama saya. Kasih tahu Pak Daud. Daud, kasih tahu. Dia Pak Pendeta. Kenapa kamu ingin sekali mencari kuasa? Gini Pak Pendeta. Saya tidak bisa merubah nasib saya tanpa kuasa. Itu yang betul. Itu kamu harus sadar. Kenapa? Karena saya sekolah itu Pak Pendeta, saya paling goblok. Gitu dah. Jadi kalau tanpa kuasa, tidak ada perubahan dalam hidup saya. Harus ada yang membedakan antara manusia biasa dan manusia yang berbeda. Langsung ngomong gitu. Baiklah. Sekarang saya kasih satu pemahaman. Tahu keran air. Kalau keran air itu tidak pernah dipakai. Padahal baru puluhan tahun tidak pernah dipakai. Waktu dibuka, mampet. Karena tidak pernah dipakai. Tapi kalau keran air itu setiap hari dipakai terus. Waktu dibuka, langsung. Karena sering dipakai. Kalau kamu ingin melihat itu, kamu harus melangkah dulu. Jangan berpikir, aku mau melangkah kemana. Tidak usah. Kamu melangkah aja dulu. Tidak usah berpikir, mengalir aja. Melangkah. Apa yang harus kamu lakukan? Pak Pendeta, saya ingin melihat namanya mujizat kesembuhan. Kalau kamu ke situ, cari orang sakit aja. Di mana Pak Pendeta? Di rumah sakit. Pergilah saya ke rumah sakit namanya Panti Kosala. Saya lihat ada Abdullah, ada Aminah. Aduh, yang seiman aja susah, apa yang beda iman? Nah, ada yang seiman. Aduh, saya berharap hanya sakit ambeien. Kenapa? Untuk kelinci percobaan harus yang ringan-ringan dulu. Betul? Jangan yang langsung gini, wah. Temui bapak ini. Bapak, sakit apa? Saya sakit ini Pak. Tipes, penipisan usus, komplikasi macam-macam. Dokter berkata tidak boleh duduk dan berdiri. Kenapa? Usus rontok. Waduh, wah kok gawat banget. Kita doa. Saya doa. Wow, tangan saya goyang semua bahasa roh. Maka saya tahu kalau orang doa goyang-goyang itu tanda tidak yakin. Jadi saudara, berarti kalau ada jemaat berdoa, oh Yesus, ngomong sebelahnya, enggak yakin ya. Itu tanda tidak yakin itu. Saudara. Coba aja tanya. Tanda apa saudara? Tidak yakin itu. Nah, udah lah. Pendeta. Percaya, percaya. Yesus, percaya. Ya doa bahasa. Ada suara itu.
bangun, berdiri, lompat. Ini suara dari Tuhan atau bukan? Nah, ini kalau bukan dari Tuhan, habis doa masuk penjoro. Nah, tetapi pendeta itu berkata sama saya, kalau engkau tidak melangkah, engkau jangan berpikir harus kemana engkau melangkah. Tapi melangkah aja, mengalir aja, percaya aja. Saya bingung antara masuk penjara atau mau nyoba adalah. Tapi saya pikir udahlah, saya coba aja lah. Kalau misalnya salah ya, masuk penjara berapa tahun itu adalah. Minimal nyoba dulu, tabrak dulu urusan belakang adalah. Bapak percaya Yesus? Percaya. Bangun. Nggak taunya dia takut mati juga. Percaya Yesus. Udah gini. Tak pegang, tak lempar. Dia duduk, bangun. Berdiri, jalan. Dokter datang. Cek, sembuh. Itu pengalaman dalam hidup saya. Tentang Roh Kudus. Ada anak muda mati. Dibawa ke kamar mayat. Tak lihat anak muda yang mati itu. Iman belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe. Yang hidup susah apalagi yang mati. Aduh, gak nyampe. Saya itu tak lihat. Saya mau masuk pelayanan apa ini? Tak perhatiin. Jadi pengkhotbah. Saingannya banyak. Jadi pendeta. Saingannya lebih banyak. Ada perpuluhan, ada kolektor. Penginjil. Banyak juga. Pengajar sekolah minggu. Lebih banyak. Waduh. Karena kan sekolah Alkitab hanya setingkat SMA. Kayak som itu aja, saudara. Apa yang harus saya ambil? Ada satu pelayanan yang orang tidak mau. Ngusir setan. Tak pikir-pikir. Saya ambil jurusan ini aja. Di mana orang tidak mau ambil. Kenapa? Karena proyek thank you. Pengusiran setan itu proyek terima kasih doang. Misalnya, datang ke saya, pengusaha, pasti bangkrut. Urusan masalah setan bangkrut habis. Waktu kita doain pelepasan, mau ngasih PK, enggak tega, mau makan aja susah. Kan gitu saudara. Rata-rata orang yang kena setan tuh sadar setan tuh jahat, waktu bangkrut habis. Lah kita yang layani kan enggak tega, betul? Yang kedua, susah mati. Punya jimat susah mati. Kita doain setannya keluar, meninggal. Belum sempat ngasih PK. Mati duluan. Pikir-pikir. Aduh. Ini kita pelayanan yang udah ada saingan. Jadi waktu itu saya mikirnya yang udah ada saingan apa? Itu kita pilih. Pengajar, saingannya banyak. Pendeta lebih banyak, guru sekolah minggu lebih banyak. Yang satu ini tidak ada saingan. Yang tidak mau ngambil jurusan itu karena proyek apa? Terima kasih. Mati gimana mau ngasih? Saya ambil, wah ini aja lah. Saya tanya sama pendeta, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Kamu harus banyak cari orang kesurupan. Wah gitu pendeta, iya. Pokoknya orang kesurupan langsung datangnya aja pokoknya. Nanti dengan sendirinya karunia membedakan roh, karunia yang lain semua akan aktif semuanya. Yang penting harus melangkah dulu. Benar, saya ke gereja nungguin siapa yang kesurupan. Wah, ada yang kesurupan dari belakang datang. Tuhan Yesus. Panitia gereja ngomongnya ngapain kesini? Tapi penting nyoba dulu. Sekali, dua kali, sampai 10 kali baru membedakan roh. Karunia yang lain itu aktif semuanya. Jadi untuk mengaktifkan karunia, saudara. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini.
Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya.
dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus?
Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan.